Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari besaran dan satuan, maka sekarang kita akan lanjutkan pembahasan dengan memasuki penjelasan konversi satuan dari besaran dasar maupun besaran turunan. Konversi satuan masih rangkaian dari pembahasan besaran dan turunan yang dipelajari pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Tujuan pembelajaran adalah melalui penggalian informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan cara mengubah satuan besaran tertentu ke satuan dasar, menggunakan faktor pengali 10 untuk mengkonversi satuan ke satuan dasar, mengkonversi bilangan dari satuan terkecil ke satuan terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke satuan terkecil. Konversi satuan. Untuk menghitung besaran turunan, tentu kita harus beranjak dari satuan dasar untuk memecahkan rumus-rumus turunannya. Ketepatan hasil perhitungan besaran turunan akan sangat tergantung dari kebenaran cara mengkonversi satuan-satuan dasar tersebut. Karena semua besaran yang akan dihitung harus dikonversi atau dijadikan satuan dasar terlebih dahulu. Misalnya, jika ada besaran yang satuannya kilowatt, mega ohm, milihenry, dan mikrofarad, maka sebelum membuat perhitungan besaran turunan, besaran-besaran tersebut harus dikonversi dahulu ke satuan watt, ohm, henry, dan farad. Di sini akan saya sajikan tabel tentang satuan-satuan dasar yang sering digunakan, yang dimulai dari mili, kemudian senti, desi, dasar. Di dasar ini adalah semua besaran-besaran dasar ada di sini. Misalnya meter, gram, sekon, ampere, volt, watt, dan sebagainya. Berada semua pada besaran dasar sehingga hanya dituliskan dasar. Kemudian di atasnya besaran dasar ada hekto, ada deka, dan ada kilo. Mari perhatikan faktor pengali atau bilangan desimalnya untuk mengkonversi besaran-besaran tersebut. Karena besaran dasar itu adalah berada pada dasar, maka dia perkaliannya adalah 1. Kemudian untuk hekto adalah pengali 10 atau 10 pangkat 1. Deka adalah dikali 100 atau 10 pangkat 2. Kemudian kilo dikali 1000 atau 10 pangkat 3. Kebalikannya, di bawah besaran dasar ada desi dengan desimal 0,1 dan faktor pengali 10 pangkat minus 1. Kemudian ada senti, desimal 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Dan mili atau desimal 0,001 atau 10 pangkat minus 3. Untuk memudahkan konversi bilangan-bilangan tersebut, di sini saya sajikan tangga-tangga satuan untuk membantu adik-adik dan anak-anakku sekalian mengubah besaran-besaran dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun yang terbesar ke yang terkecil. Di sini ada satuan-satuan yang tadi, ada mili, ada senti, kemudian desi, dasar, hekto, deka, dan kilo. Kilo itu sebanding 10 pangkat 3, deka 10 pangkat 2, hekto 10 pangkat 1, dan dasar 10 pangkat 0.
Kemudian di bawahnya ada desi 10 pangkat minus 1, senti 10 pangkat minus 2, dan mili 10 pangkat minus 3. Di sini ada panah yang bisa membantu berpikir cepat, di mana jika besaran yang ditanyakan berada pada satuan terbesar, kemudian mau dijadikan satuan terkecil, maka dikalikan saja dengan berapa kali melewati anak-anak tangga tersebut. Contoh misalnya dari kilo ke deka, berarti dia melewati satu anak tangga, maka cukup dikalikan 10 pangkat 1. Deka ke dasar dia melewati 2 anak tangga, kalikan 10 pangkat 2. Dasar ke mili, melangkah 3 anak tangga turun, kalikan 10 pangkat 3. Bagaimana kalau anak tangganya menanjak atau yang awalnya satuannya kecil mau dijadikan satuan besar? Nah, ini adalah kebalikan dari yang cara tadi. Jadi kalau dia menanjak, maka kalikan 10 pangkat minus, karena dia yang terkecil mau dijadikan besar. Contoh, dari mili ke senti, dia menanjak satu anak tangga, maka kalikan 10 pangkat minus 1. Dari mili ke dasar, dia melangkah naik anak tangga 3 kali, dan kalikan 10 pangkat minus 3. Selanjutnya untuk hekto mau dijadikan kilo, dia melangkah 2 anak tangga ke atas, kalikan 10 pangkat minus 2. Dasar dijadikan kilo, melangkah 3 anak tangga menanjak, kalikan 10 pangkat minus 3. Jadi ini memudahkan kita untuk mengkonversi secara cepat tanpa menggunakan kalkulator atau mesin-mesin hitung yang lain. Di sini saya akan sajikan contoh-contoh konversi satuan. 1 cm berapa meter? Meter berada di satuan dasar, kemudian sentimeter dikonversi ke meter, maka dia naik tangga. Dari sentimeter ke meter melangkah sebanyak 2 anak tangga. Kita perhatikan, dari sentimeter ke meter sebagai besaran dasar, dia melangkah 2 anak tangga, sehingga kalikan 0,01 atau 10 pangkat minus 2 atau 1/100. Jadi ini bilangannya jangan sampai ada yang bingung, ini sama semua. 1/100 sama dengan 0,01 sama dengan 10 pangkat minus 2. Sehingga 1 turunkan ke sini, dari 1 cm turunkan, kali berapa kali melangkah, 10 pangkat minus 2 berarti 1 kali 0,01 sama dengan 0,01 meter. Gimana teman-teman, bisa diikuti? Saya harap bisa ya, karena masih muda. Kita melangkah ke contoh selanjutnya untuk lebih memantapkan. 1 kilowatt berapa watt? Watt berada di satuan dasar, adalah daya listrik. Kilowatt dikonversi ke watt, maka dia turun tangga. Kita lihat. Jadi kilowatt mau dikonversi ke watt, dia turun tangga sebanyak 3 anak tangga. Jadi kilowatt ke watt melangkah sebanyak 3 anak tangga, sehingga kalikan 10 pangkat 3 atau 1000. 1 dari 1 kilowatt turunkan 1 kali 10 pangkat 3, berapa kali melangkah? Berarti 1 kali 1000 sama dengan 1000 watt. Jadi 1 kilowatt sama dengan 1000 watt.
contoh selanjutnya. 50 milihenry sama dengan berapa Henry? Henry ada di satuan dasar sebagai besaran dari kapasitansi. Milihenry dikonversi ke Henry, maka dia naik tangga sehingga dibagi kembali. Kita lihat apakah betul dia naik tangga. Milihenry, di sini mili, Henry-nya ada di dasar, berarti dia melangkah ke atas sebanyak 3 anak tangga. Sehingga dia di 1/1000 atau dikalikan 0,001 atau 10 pangkat minus 3. 50 diturunkan, 50 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 50 kali 0,01. Di sini bisa disederhanakan karena di sini yang mau dikalikan mempunyai 1 0, faktor pengalinya juga mempunyai 1 0, maka dia akan saling mencoret. Jadi 50 hilang 1 0-nya, kemudian 0,01 hilang 1 0. Di sini tinggal 5, sudah dicoret 1 0-nya. Di sini tinggal 0,01 juga sudah dicoret 1 0-nya. Menjadi 0,05 Henry. Jadi 50 milihenry sama dengan 0,05 Henry. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. 200 kilo ohm sama dengan berapa ohm? Ohm adalah satuan dasar dari resistansi. Kilo ohm dikonversi ke ohm, maka turun tangga sehingga dikalikan kembali. Kilo ohm ke ohm melangkah sebanyak 3 anak tangga sehingga dikali dengan 1000 atau 1000 pangkat 3. Sekarang turunkan angka 200 kilo ke sini, kemudian turunkan faktor pengalinya ke sini menjadi 200 kali 1000 sama dengan 200.000 ohm. Jadi 200 kilo ohm sama dengan 200 ohm. 200.000 ohm. Dan ini adalah tangga konversi secara lengkap yang sering-sering kita jumpai dalam bilangan atau satuan-satuan listrik dan elektronika. Dari dasar 10 pangkat 0 sampai ke 10 pangkat 12 batas atas dan sampai 10 pangkat 12 batas bawah. Di dasar tetap 10 pangkat 0, kemudian untuk kilo 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, dan tera 10 pangkat 12. Selanjutnya tangga menurun. Untuk mili 10 pangkat minus 3, mikro 10 pangkat minus 6, nano 10 pangkat minus 9, dan piko 10 pangkat minus 12. Bagaimana penerapan anak tangga ini? Jadi ini tidak semua besaran diterapkan, tapi ada beberapa besaran tertentu yang menggunakan sampai ke giga atau tera maupun nano dan piko. Jadi di sini adalah konversi satuannya untuk tera 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, dasar 10 pangkat 0, mili 10 pangkat minus 3, mikro 10 pangkat minus 6, nano 10 pangkat minus 9, dan piko 10 pangkat minus 12. Kita coba melihat contohnya. 20 GHz. Berapa hertz? Hertz adalah satuan dasar frekuensi. Gigahertz dikonversi ke hertz, maka dia turun tangga sehingga dikalikan. Gigahertz ke hertz melangkah sebanyak 9 anak tangga sehingga dikalikan 10 pangkat 9. Kita coba lihat apakah betul gigahertz melangkah ke hertz di dasar sebanyak 9 anak tangga. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata betul dia melangkah sebanyak 9 anak tangga ke bawah. Jadi tinggal dikalikan dengan 10 pangkat 9. Turunkan 20 ke sini dari 20 giga. Kemudian faktor pengali 10 pangkat 9 menjadi 20 kali 10 pangkat 9. Di sini akan baku coret kembali 20 coret 1 0, 10 pangkat 9 coret 1 faktor perpangkatannya menjadi 2 kali 10 pangkat 8 Hz atau 200 juta Hz. Jadi 20 GHz sama dengan 200 juta Hz. Ini adalah satuan kecil dari 500 mikrofarad dijadikan farad. Farad ada di satuan dasar berupa besaran kapasitansi. Mikrofarad dikonversi ke farad, maka dia naik tangga sehingga dibagikan. Kita coba lihat mikrofarad ke farad, dia berapa kali naik anak tangga. Jadi mikro ke farad 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali naik anak tangga. Jadi dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 atau 1/1 juta. Turunkan 500 ke sini, faktor pengali ke sini menjadi 500 kali 10 pangkat minus 6. Kembali saling mencoret antara pengali dengan yang dikalikan. 500 coret 20, pangkat 6 dicoret 2 kali menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 farad atau 0,0005 farad. Jadi 500 mikrofarad sama dengan 0,0005 farad. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi pembelajaran konversi satuan ke satuan dasar. Selamat belajar, semoga sukses, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.